Assalamualaikum. Salam Pak Teguh. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah bukti cinta seorang anak terhadap orang tuanya. Dia kecil, tetapi rasa cintanya terlalu besar. Dia tak tahu apa itu kematian. Dia tak tahu apa itu kehidupan. Yang dia tahu, ibunya dalam keadaan memerlukan pertolongan. Maka kita sebagai manusia yang beriman, yang Islam, yang beriman, sadari dan pahamilah, sebenarnya ini yang patut kita perjuangkan. Adik kita Rangga Aksal Mustaqim, dia pahlawan yang datang dengan cinta kasih sayang terhadap orang tuanya. Walaupun dalam keadaan bersimbah darah, di tengah malam gelap gulita, dia percaya yang bahwa keinginan hatinya ingin membela orang tuanya sangatlah besar. Walaupun dia yakin tidak bisa melawannya, tetapi dia telah berbuat. Kita yang masih diberikan kesempatan memiliki orang tua, harta boleh dicari, ilmu boleh digali, tetapi kehilangan orang tua tidak akan pernah kembali. Lebih baik kita pulang membawa senyuman sebagaimana yang dilakukan oleh adik kita. Dia syahid, dia manusia tanpa dosa. Berlipat gandalah pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya dan kepada orang tuanya. Saya atas nama pribadi Rangga, ini saya Abia, saya tak punya apa-apa.
Saya manusia yang dhaif, yang tidak punya kekuatan apapun di dunia, apalagi nanti di hari kiamat kelak. Maka saya berharap, kami semua berharap, di saat hari pembalasan nanti, di saat hari kiamat nanti. Hari ini kami datang jauh-jauh dari Jinib ke tempatmu, ingin melihat dirimu. Yang saya pinta sama kamu, wahai adik, tolong nanti pada hari kiamat, panggil nama saya, bantu saya, karena kamu adalah manusia yang memiliki semuanya. Di saat kamu pulang, mungkin kami menangis, tetapi kamu tersenyum, karena kematian yang kamu rasakan tak lebih daripada gigitan nyamuk yang ada di badan orang dewasa, hanya sedikit. Hari ini kamu dalam keadaan begini, nanti pada hari kiamat engkau adalah panglima besar yang sanggup membela siapa saja dengan izin Allah. Semoga kami pada hari ini, nanti pada suatu ketika kamu akan mengenal kami dan kamu akan mengenal saya. Dan saya hari ini atas nama pribadi, saya juga gembira dengan kedatanganmu ke alam surga. Saya juga punya titipan, kamu di sana punya teman, yaitu adik Johara Sahrani. Adik Johara tidak lagi kesepian, karena ada kamu sebagai abang yang datang untuk menemani. Maka kita yang ada di sini, yang masih di dunia, sadarilah, bertobatlah. Dan kepada orang yang telah melakukan sesuatu kepadamu sehingga kamu bisa begini, nanti cari dia, berikan kemaafan di hadapan Allah. Karena kita diajarkan untuk saling memaafkan. Kita diajarkan untuk saling memahami bagaimana makna daripada kehidupan. Semoga adik Rangga bahagia dengan sebahagia-bahagianya, dan orang yang telah mendalimi dirimu dan keluargamu semoga diampuni segala dosa-dosanya. Hanya ini yang dapat kami pesan sekali lagi kepada kita yang masih punya orang tua. Belalah dia. Malu kita dengan adik kita. Dia anak yang sangat kecil, yang sangat lemah, tapi dia mampu berbuat melebihi daripada seorang panglima perang yang sangat besar pangkatnya, kuat tenaganya. Dia tak peduli, yang penting ibunya selamat. Dia tak peduli, yang penting ibunya terhormat. Selamat datang di alam surga, wahai pahlawan yang membela kehormatan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mai. Alah, tadi dah dong. Baiklah.
Ingat ke kerja kan? Jangan beri boleh baju berkat namanya. Awai zaman pun rumah ni nanti ini, pusat rumah nanti ini makan nanti, anak dia waduh, mau tengok mau nanti atau lo listrik di kang dia. Jadi awai di rumah masuk pegunungan sih, pak kena sebenarnya sih seharusnya dijalani dontu kopi ya, tapi memang ini kan lebih lebih kejadian lagi. Bisa karu menawannya di dalam lalu dan tidak ditangani karena kau berdarah tidak dihai karena benar kan Udara udah. Kenapa ya Allah terlalu besar cobaan yang kau berikan kepada kami? Itu pertanyaan yang salah. Memang semuanya kita akan bertanya demikian. Siapapun yang terjadi musibah dia ini, pertanyaan yang ada, apa salah kami? Apa dosa kami sehingga cobaan ini terlalu besar yang kau berikan kepada kami? Itu satu pertanyaan yang tidak boleh, yang sebenarnya tidak boleh diungkapkan. Apa salah kami? Itu bukan pertanyaan, memang kita salah. Apa dosa kami? Memang kita berdosa. Cuman di saat pertanyaan kayak gitu terjadilah satu perasaan dalam jiwa seolah-olah Allah telah mendalimi kita dengan berkuasa. Ini salah, lebih salah. Tidak ada cobaan yang tidak sanggup kita terima sebenarnya. Kita ini orang beriman, kita ini orang Islam, kita punya Nabi. La yukallifullahu nafsan illa usahaha, maka sabar. Saya datang ke sini hari ini, saya ingin mengatakan kalian di sini bukan tak punya saudara, ada. Tapi kemarin saya minta maaf, saya belum bisa datang, cuma baru hari ini ada waktu. Kemarin saya sakit, lagi opname pas kejadian sakit. Tidak ada cobaan yang tidak sanggup diterima oleh Allah. Allah tidak memberi cobaan yang tidak sanggup kita jalani. Tapi kok terlalu berat, rasanya pahit, sakit.
itu nafsu kita yang lemah, itu nafsu kita yang kuat. Iman kita lemah, pemahaman kita kurang, nafsu kita terlalu besar, setan terlalu dekat. Akhirnya setan dan nafsu bekerja sama untuk menghancurkan kita untuk lebih jahat. Ada rasa dendam dan lain sebagainya. Sakit hati sama siapa? Sama orang yang telah menzalimi anak saya, sama orang yang telah menzalimi saya. Terus, kalau seandainya kita dendam, kita punya simpanan hati yang sakit di dalam jiwa, adakah kejadian ini akan berlalu? Kan tidak juga. Semuanya sudah ada dalam keputusan Allah. Maka kita berusaha sekuat tenaga, walaupun kejadian kayak gini, pemerkosaan dan lain sebagainya. Ini hikmah untuk semuanya. Maka dalam hal ini kita harus banyak-banyak istighfar, kita harus banyak-banyak salawat. Di saat terasa berat untuk kita terima, maka sering-sering membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Rasakan di saat kalimat wa la radda lima qadaita seolah-olah kalimat itu berada di sini. Dia nampaknya di sini. Nah, karena saya barusan juga melewati hal yang kayak gini. Anak saya 22 bulan. Nah, ini baru 4 bulan. Nah, beliau meninggal. Nah, kami atas nama saya pribadi, ibunya dan keluarga besar, saya, keluarga besar pesantren, teman-teman dimanapun berada, semuanya menangis. Tapi kita mau berkata apa? Inilah kehidupan dunia. Maka dalam hal ini, begini aja. Di saat ada bermasalah, nggak bisa kita ngomong dengan bahasa yang Arabiah, dengan bahasa yang mudah kita pahami juga boleh. Ini innallaha a'tani summa akhadha minni. Kalau dalam terjemahannya, Allah telah menitip dia padaku, hari ini Allah telah mengambil kembali. Selesai kan? Jadi kalau seandainya kita larut dalam masalah itu, hidup ini masih panjang. Trauma itu bagi orang yang kurang iman. Nggak boleh, kita biasa-biasa aja. Yang penting jangan tinggalkan sholat, berbanyak zikir, berbanyak istighfar, salawat. Selesai. Jadi jalani hidup ini dengan rasa syukur. Ini sudah sampai waktunya kita bersabar, bersyukur dalam keadaan sabar. Artinya bisa nggak kita menangis? Bisa nggak kita tersenyum dalam keadaan menangis? Itu manusia hebat. Di saat air mata kita berlinang, bibir kita masih bisa tersenyum. Maka dalam hal ini, insya Allah kita bisa. Pesan saya, jangan tinggalkan majelis taklim. Ada majelis taklim di kampung, ikut. Kalau seandainya nggak bisa bahasa Aceh, nggak apa-apa. Yang penting kita ada di situ lama-lama. Dan kita bilang sama Ustadz, kalau bisa Pak Ustadz, tolong diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sedikit. Yang di sini saya nggak ngerti. Jadi kalau seandainya kita jauh daripada bimbingan agama, hidup ini makin rumit. Orang yang lari daripada aturan Allah, hidupnya tak bahagia. Dan kebahagiaan itu di sini, bukan pada harta. Orang kaya belum tentu bahagia, orang miskin juga belum tentu sengsara. Karena bahagia dan sengsara itu di sini. Kedua-duanya ciptaan Allah. Kalau kita ingin memohon sesuatu, minta sama Allah. Jangan kita berharap pada benda. Semoga kamu, suami kamu, keluarga apa. Pesan saya yang terakhir, jangan ada dendam. Jangan pernah kita merasakan dendam yang mendalam dalam hati. Yang melakukan itu juga sudah meninggal, maka maafkan, kita dibawanya kesalahan. Dia tidak bisa menguasai dirinya karena dia itu dalam keadaan dikuasai syaitan. Semuanya telah berlalu, hukum Allah Ta'ala telah berlalu. Al-Qatil Maqtul, orang yang membunuh terbunuh. Keadilan Tuhan selalu ada. Maka kita selaku hamba yang menjalani kehidupan dunia, hapuskan rasa dendam yang ada. Jangan ada rasa sakit hati.
Kan kadang-kadang ada nampak itu perasaan. Kalau seandainya dia masih hidup, dia keluar daripada penjara, akan aku minum darahnya. Itu ajakan setan. Kita dilarang deh. Memang di saat kita membicarakan mudah kadang, ya kan? Di saat menjalani kadang agak susah. Nah, itu bukan kita, bukan iman, bukan Allah salah menitip amanah sama kita. Tetapi kitalah yang terlalu lemah, iman kita kurang, Islam yang kita pahami kurang, terus ilmu agama yang ada sama kita cuman sedikit. Maka teruslah belajar. Nah, kita orang Muslim tidak punya dendam. Kita orang beriman tidak ada dendam. Nah, sakitnya perasaan, kamu bersabar, Allah mengampuni dosamu. Nah, tugas kita di dunia berikan kesenangan untuk orang lain sebisa kamu. Kalau saya menderita gimana? Setelah saya bantu dia, saya menderita gimana? Tetap lakukan, berikan senyuman kepada orang lain, rasakan dengan kehadiranmu orang itu bisa merasakan kebahagiaan. Masalah kita punya perasaan, kita tak tentram, kita diarahkan untuk bersabar. Kita buat orang lain senang, kita mendapatkan pahala. Kita bersabar terhadap cobaan, Allah mengampuni dosa, imbang kan? Maka dalam hal ini saya pribadi, saya ngajak guru-guru ini di pesantren muda, guru-guru kita di pesantren abad tiaramnya, demi persaudaraan antar sesama mukmin, walaupun dalam keadaan kepepet, waktu kepepet, kita menziarahi kuburan Syadi sebentar. Terus kalau seandainya ada kesempatan, ada Ibu Sirangka beserta bapaknya, kita ketemu sebentar. Alhamdulillah kami telah sempat hadir. Mohon doanya semoga saya selalu dalam keadaan sehat. Dan kami juga mendoakan semoga masalah ini cepat selesai. Sebenarnya sudah selesai. Kalau kita selesaikan di dunia tidak akan selesai. Kan jangan pernah ada kita mengatakan gini, biarlah Allah akan menghukum dia seberat-beratnya. Gak ada dalam ajarannya. Kalau hukum Islam ada, semuanya ada mahkamah. Maka siapapun, di saat ada orang memancing-mancing amarah kita, lebih baik jawab. Jangan tambahkan masalah untuk saya. Saya sedang mencoba untuk mengampuni. Jangan tambah permusuhan dalam jiwa saya. Karena saya ingin masuk surga. Orang dendam tak masuk surga. Paham? Balik, kamu ambil BAB mengirim. Allah, tak boleh. Tunggu. Kita berdepan. Ya. Hah? Oh iya. Ya, gede ini. Di acara yang gue bilang di Dia acara apa? acara apa?